Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Yutiara Sari dengan NIM 21416244040 sebagai perwakilan dari kelompok 4 selaku strategi pembelajaran IPS. Dengan anggota yang pertama, Laurentius Aditya Pradana dengan NIM 21416241031, Nabila Akira Marta 21416241033, Isnadia Ulhaq 21416244002, dan yang terakhir Ananda Revi Cahya Nirwana dengan NIM 21416244038. Metode debat aktif adalah metode yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya. Di era terbuka seperti sekarang ini, metode debat aktif menjadi sangat penting artinya. Debat sendiri memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan demokrasi tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, debat bisa menjadi metode yang berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika anak didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat yang pada dasarnya bertentangan dengan diri mereka sendiri. Langkah-langkah metode debat aktif: yang pertama, guru membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu tim pro dan tim kontra. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi atau melihat tayangan video sebagai topik yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok tersebut. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi atau melihat tayangan video, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjadi moderator dalam debat. Yang keempat, moderator menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk memberikan argumen. Kemudian setelah selesai akan ditanggapi oleh kelompok kontra. Tiap anggota kelompok pro maupun kelompok kontra diberikan kesempatan untuk menanggapi dari pendapat dan dilanjutkan seterusnya sampai sebagian besar siswa mengemukakan pendapatnya. Kelebihan metode debat aktif yang pertama yaitu dengan perdebatan yang sengit dapat mempertajam hasil pembicaraan. Yang kedua, kedua segi permasalahan dapat disajikan. Yang memiliki ide dan yang mendebat atau menyanggah sama-sama berdebat untuk menemukan hasil yang tepat mengenai suatu masalah. Yang ketiga, siswa dapat terangsang untuk menganalisis masalah di dalam kelompok. Yang keempat, dalam pertemuan debat itu, siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah. Kemudian diteliti fakta mana yang benar atau valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, karena terjadi pembicaraan aktif antara perasaan dan penyanggah, maka akan membangkitkan daya tarik untuk turut bicara, turut berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat. Yang keenam, bila masalah yang diperdebatkan menarik, maka pembicaraan itu mampu mempertahankan minat anak untuk terus mengikuti perdebatan yang sedang dilangsungkan. Kelemahan metode debat aktif yang pertama yaitu dalam pertemuan ini kadang-kadang keinginan untuk menang menjadi lebih besar sehingga tidak memperhatikan pendapat orang lain. Yang kedua, kemungkinan lain di antara anggota akan mendapat kesan yang salah tentang orang yang berdebat. Yang ketiga, dengan metode debat akan membatasi partisipasi kelompok, kecuali kalau diikuti dengan cara diskusi. Yang keempat, karena sengitnya perdebatan, bisa terjadi terlalu banyak emosi yang terlibat, sehingga debat itu semakin gencar dan ramai. Yang kelima, agar bisa dilaksanakan dengan baik, maka perlu persiapan yang teliti sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Yutiara Sari dengan NIM 21416244040 sebagai perwakilan dari kelompok 4 selaku strategi pembelajaran IPS. Dengan anggota yang pertama, Laurentius Aditya Pradana dengan NIM 21416241031, Nabila Akira Marta 21416241033, Isnadia Ulhaq 21416244002, dan yang terakhir Ananda Revi Cahya Nirwana dengan NIM 21416244038. Metode debat aktif adalah metode yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya. Di era terbuka seperti sekarang ini, metode debat aktif menjadi sangat penting artinya. Debat sendiri memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan demokrasi tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, debat bisa menjadi metode yang berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika anak didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat yang pada dasarnya bertentangan dengan diri mereka sendiri. Langkah-langkah metode debat aktif yang pertama, guru membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu tim pro dan tim kontra. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi atau melihat tayangan video sebagai topik yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok tersebut. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi atau melihat tayangan video, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjadi moderator dalam debat. Yang keempat, moderator menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk memberikan argumen. Kemudian
Kemudian setelah selesai akan ditanggapi oleh kelompok kontra. Setiap anggota kelompok pro maupun kelompok kontra diberikan kesempatan untuk menanggapi dari pendapat dan dilanjutkan seterusnya sampai sebagian besar siswa mengemukakan pendapatnya. Kelebihan metode debat aktif yang pertama yaitu dengan perdebatan yang sengit dapat mempertajam hasil pembicaraan. Yang kedua segi permasalahan dapat disajikan. Yang memiliki ide dan yang mendebat atau menyanggah sama-sama berdebat untuk menemukan hasil yang tepat mengenai suatu masalah. Yang ketiga, siswa dapat terangsang untuk menganalisis masalah di dalam kelompok. Yang keempat, dalam pertemuan debat itu, siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah. Kemudian diteliti fakta mana yang benar atau valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, karena terjadi pembicaraan aktif antara perasaan dan penyanggah, maka akan membangkitkan daya tarik untuk turut bicara, turut berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat. Yang keenam, bila masalah yang diperdebatkan menarik, maka pembicaraan itu mampu mempertahankan minat anak untuk terus mengikuti perdebatan yang sedang dilakukan. Kelemahan metode debat aktif yang pertama yaitu dalam pertemuan ini kadang-kadang keinginan untuk menang menjadi lebih besar sehingga tidak memperhatikan pendapat orang lain. Yang kedua, kemungkinan lain di antara anggota akan mendapat kesan yang salah tentang orang yang berdebat. Yang ketiga, dengan metode debat akan membatasi partisipasi kelompok, kecuali kalau diikuti dengan cara diskusi. Yang keempat, karena sengitnya perdebatan, bisa terjadi terlalu banyak emosi yang terlibat, sehingga debat itu semakin gencar dan ramai. Yang kelima, agar bisa dilaksanakan dengan baik, maka perlu persiapan yang teliti sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok lemas? Sehat anak-anak? Sehat, Bu. Baik, kalau begitu ulangi satu kali lagi ya. Kalian nanti jawabnya pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, Mas Adit bisa memimpin doa. Baik, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang terjadinya konflik sosial. Apakah ada yang ditanyakan mengenai pertemuan sebelumnya? Untuk tujuannya sendiri yaitu menjelaskan dampak dari konflik sosial dan mengidentifikasi cara menangani konflik sosial. Nah, harapannya dengan kita mempelajari materi kali ini, kita jadi lebih paham dampak dari konflik sosial dan cara menangani konflik sosial itu. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang kalian dapatkan? Macam-macam bullying, Bu. Ya, betul. Semua jawabannya betul ya. Kalau misal bullying itu termasuk ke dalam konflik sosial yang terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, kalian pasti udah tahu dong konflik sosial itu apa. Yang tahu bisa mengangkat tangan. Siapa tahu ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Adit silahkan. Konflik sosial adalah ketegangan, ketidaksepakatan, dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Konflik sosial bisa terjadi dalam berbagai skala, mulai dari konflik antara individu dalam keluarga hingga konflik antara kelompok etnis atau antar negara, Bu. Jadi konflik sosial itu adalah suatu kondisi di mana adanya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan antar dua kelompok yang biasanya itu dipicu oleh adanya perbedaan atau perbedaan antara hubungan sosial seperti itu. Bu, izin bertanya, lalu bagaimana dampak dan cara menangani konflik sosial yang tengah terjadi?
Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dampak dan cara menangani konflik sosial. Baik, bisa dilihat ya di PPT pengertian konflik sosial. Menurut Sujono Sukamto tahun 2006, konflik sosial adalah pertentangan yang ditimbulkan adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan kepentingan dan perbedaan tujuan serta menimbulkan ancaman dan kekerasan. Nah, dampaknya sendiri yang pertama itu meningkatkan solidaritas anggota kelompok, lalu retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Nah, ini contohnya ya, bisa dilihat. Penanganannya itu ada menghindar, menawar, kolaborasi, atau menyesuaikan keinginan orang lain. Anak-anak, Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang materi kali ini menggunakan metode pembelajaran debat aktif. Jadi nanti kalian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Setiap kelompok atau tim silahkan bisa berhitung ya. Ibu minta salah satu dari kalian itu menjadi moderator. Erika bisa menjadi moderator. Baik, Bu. 1, 2, 1, 2. Nah, jadi untuk yang dapat 1 itu menjadi kelompok pro atau tim pro, dan yang mendapat nomor 2 itu menjadi tim kontra ya. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu yang akan kita debatkan. Nah, mosi yang diberikan yaitu Dewan percaya bahwa bullying memberikan pengaruh buruk terhadap anak. Silakan untuk setiap kelompok bergabung dengan kelompok dan anggotanya masing-masing untuk menuliskan argumen dan menganalisisnya. Baik, perkenalkan saya Erika Melina selaku moderator debat dengan mosi Dewan percaya bahwa bullying memberikan pengaruh buruk terhadap anak. Bullying sendiri adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau suatu kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sebelumnya, silahkan kedua tim memperkenalkan diri mulai dari tim pro dan dilanjutkan dengan tim kontra. Saya Octaviana Tri Rizkianingrum. saya Lauren Yosefia Pradana. Saya Nabila Dilamara. Saya Meja Tiarasari dari tim kontra. Saya Ana dari Nirwana. Saya Fahriban Budi. Baik, selanjutnya kepada tim pro dapat mengutarakan argumennya terlebih dahulu. Saya beri waktu 2,5 menit. Baik, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa bullying dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental dan emosional anak. Anak-anak yang sering menjadi korban bullying cenderung mengalami kecemasan, depresi, dan stres. Mereka juga dapat mengalami masalah dalam membangun hubungan sosial dengan teman sebaya yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkembang secara sosial dan emosional. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban bullying juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan masalah tidur. Mereka juga dapat mengalami penurunan dalam kinerja akademik mereka. Karena apa? Karena mereka mungkin kesulitan konsentrasi di sekolah ataupun merasa terlalu sedih ataupun juga cemas untuk belajar. Demikian. Baik, tim kontra bisa mengutarakan argumennya. Saya beri waktu 2,5 menit. Baik, terima kasih. Namun, tidak semua orang sepakat bahwa bullying benar-benar memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak. Beberapa orang berpendapat bahwa anak-anak harus belajar untuk mengatasi konflik dan menghadapi tantangan di dunia nyata. Bahwa melindungi anak dari bullying dapat membuat mereka menjadi lebih rentang dan tidak terlatih dalam menghadapi situasi yang sulit di kemudian hari.
Wah, argumen kedua tim ini sangat bagus. Beri tepuk tangan sebelumnya. Selanjutnya kepada tim pro bisa menanggapi argumen dari tim kontra, begitu juga selanjutnya. Namun pendapat tersebut harus dibantah. Meskipun penting untuk melatih anak untuk menghadapi tantangan dunia nyata, tapi tidak ada alasan apapun yang dapat menjustifikasi tindakan kekerasan. Selain itu, masih terdapat banyak cara yang lebih sehat yang dapat melatih anak mengatasi konflik dan membangun kepercayaan diri daripada dengan cara bullying. Namun pada umumnya, bullying ada disebabkan dari faktor keluarga seperti broken home dan faktor lingkungan. Bullying juga hadir sebagai unjuk diri bahwa dia bukan orang yang lemah dan tertindas. Oleh karena itu, banyak pembuli yang memiliki kepercayaan diri untuk menindas orang yang menurutnya lemah. Nah, dari apa yang telah dijelaskan oleh tim kontra, bahwa pembuli itu adalah menindas yang lemah, maka dari itu kegiatan bullying adalah kegiatan yang salah. Karena seseorang yang sebelumnya lemah akan semakin lemah akibat dari kegiatan bullying tersebut. Tidak hanya berefek pada fisik, tetapi juga pada psikis. Bahkan dapat mengakibatkan hal yang fatal juga seperti bunuh diri. Walaupun bullying tidak baik karena menyebabkan gangguan mental, sensitif, rasa marah yang kuat, depresi, dan lain-lain pada korban bullying, seharusnya keluarga dapat mengontrol pertumbuhan anak dalam berinteraksi di lingkungannya dan mengatasi kejadian-kejadian seperti bullying ini dengan menjadi tempat bercerita sang anak. Di setiap berpisah anak, orang tua juga dapat membimbing anak agar percaya diri sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain dengan melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk membangun mental kuat pada anak, sehingga tidak ada lagi kasus bullying. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah berpartisipasi dalam debat ini. Kami ingin mengakhiri debat dengan menyampaikan pesan bahwa bullying adalah suatu masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi kesehatan mental dan fisik korban. Kami mendorong semua pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Sebagai moderator, kami berharap debat ini dapat menjadi titik awal untuk memulai diskusi dan tindakan yang lebih lanjut untuk mencegah bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Terima kasih telah berpartisipasi dalam debat ini. Wah, hebat sekali kedua tim ini. Argumen-argumen yang disampaikan juga sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan penyebab dan dampak dari adanya konflik sosial? Salah satunya adalah bullying. Saya, Bu. Penyebab dari konflik sosial itu sendiri adalah perbedaan antar perorangan. Setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang satu dengan orang yang lain. Perbedaan kebiasaan dan perasaan umumnya dapat menimbulkan kebencian dan amanah sebagai awal timbulnya konflik. Perbedaan kebudayaan dengan perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik, bahkan kekerasan sosial. Perbedaan kepentingan
Perbedaan kepentingan yang ada memicu munculnya konflik sosial. Hal ini karena kepentingan bersifat esensial bagi kelangsungan hidup. Perubahan sosial. Perubahan sosial terlalu cepat juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di masyarakat. Sebuah revolusi biasanya diawali oleh rentetan atau gelombang aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendesak membuat keguncangan di masyarakat. Demikian, Bu. Izin menambahkan dampak dari konflik sosial. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu dapat meningkatkan solidaritas antar anggota, munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting, munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, semakin kuatnya kesatuan in group, muncul aksi kekerasan, retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih, perubahan kepribadian seseorang, dan dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang terakhir yaitu muncul aksi balas dendam dan perpecahan. Bagus sekali kalian sudah memahami materi yang dipelajari pada hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian sekali lagi, Ibu berikan link kuisis yang tadi ada di PPT. Bisa dikerjakan dan Ibu juga ada sedikit apresiasi buat kalian semua dengan memberikan hadiah. Salah satu perwakilan tim bisa maju ke depan. Baik, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, Ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Untuk materi yang selanjutnya bisa dibaca terlebih dahulu untuk dibahas di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.